Pemirsa, kita bersama Jakarta Lawyers Club diskusi tidak hanya bergengsi, tapi juga sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa setanah air. Banyak peristiwa penting yang terjadi pekan-pekan ini di internasional. Osama bin Laden diumumkan oleh Obama sudah tertembak mati 11 atau 10 tahun setelah WTC ditabrak atau dihancurkan oleh teroris. Pengejaran 10 tahun lebih. Kemudian di Indonesia resah tentang NI betul-betul merebak. Banyak kampus-kampus yang menyatakan siaga terhadap NI, bahkan kepala-kepala daerah. Saya ingin tahu sesungguhnya apa hubungan antara Osama bin Laden dengan teroris, dan kemudian apa hubungannya dengan teroris dengan NII. Dan kemudian apa dasar hukum kalau NII sekarang banyak yang kepingin pemerintah menindak tegas. Untuk intronya saya ingin dari Jenderal Endro Priyono, bekas Kabakin, bekas Direktur Bais, bekas Pangdam Jaya, menganalisis apa yang terjadi sampai Obama bisa diketemukan oleh Osama sampai diketemukan oleh Obama. Obama udah ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Karni dan Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, cerita tentang penemuan exact site dari Osama bin Laden berasal sepengetahuan saya dari KSM, Khalid Sheikh Muhammad, yang ditangkap hidup. Karena itu menangkap hidup seorang sasaran, dalam hal ini teroris, oleh pihak intelijen sebisa mungkin hidup. Kalau mati nggak ada artinya buat intelijen. Jadi Khalid Sheikh Muhammad sesudah begitu lama ditahan, sikapnya sudah mulai kooperatif dan memberikan informasi bahwa ajudan dari Osama bin Laden sekarang yang paling dipercaya namanya Abu Ahmad Al-Kuwaiti. Abu Ahmad Al-Kuwaiti ini menjadi sasaran antara dari intelijen Amerika yang harus di-approach atau didekati oleh tahanan Amerika yang paling kooperatif, yang sudah, kalau di kita Nasir Abbasnya lah ya. Saya nggak ada orang. Itu dilepas untuk mencari dan memberikan informasi-informasi tentang suasana atau situasi di yang dia ketahui di garis depannya Al-Qaeda, yaitu Amerika Serikat. Dia mendapat akses itu dari beberapa orang, namanya saya lupa. Jadi beberapa orang, akhirnya dia ketemu dengan Abu Ahmad Al-Kuwaiti itu. Dalam pertemuan itu dia berhasil mendapatkan nomor telepon genggam dari Ahmad, ya Abu Ahmad. Mulai dari situ telepon itu diikuti dan dilihat di layar IT, banyak sekali menuju ke Abbottabad dan ke rumahnya Osama bin Laden. Paling banyak bukan di situ, tapi di titik cut out. Ada namanya cut out, satu titik untuk memutus hubungan. Jadi itu paling banyak di situ dijadikan simpul, tapi beberapa kali masuk di posisi yang disergap itu, posisi exact site itu.
Kemudian intelijen melaporkan kepada Presiden Obama bahwa kemungkinan exact site atau posisi pasti dari Osama bin Laden itu di Abu Tabut, yaitu di Karfak. Berapa ada grid reference-nya? Kira-kira di situ. Waktu ditanya Presiden berapa persen perkiraan itu nilai kebenarannya, jawabnya 60%. Ya, itu tergantung pada presiden, yang kebetulan presidennya itu karena dulunya anak Menteng Jakarta tidak ragu-ragu. Oh, dia langsung memutuskan 60% is quite significant, sergap, ya, begitu. Jadi karena dia punya pikiran bahwa dulu waktu ada informasi tentang akan diserangnya Twin Towers 11 September, itu informasi sudah masuk tapi dianggap enteng gitu oleh pemerintah Amerika, dianggap nilainya belum A1. A1 kan 100 nilainya. Ini 60 oleh Obama ya sudah disergap, dan disuruhlah tim yang berangkat, yang ditugaskan itu Angkatan Laut dengan pasukan khususnya yang dibentuk tahun 1980. Namanya Tim 6 dari Navy SEAL Force, ini pasukan khususnya, dibentuk tahun 80 pasca penyanderaan orang-orang diplomat Amerika yang kerja di kedutaan Amerika di Teheran, yaitu waktu zamannya Ayatullah Khomeini berkuasa di Iran. Pasca itu Amerika membentuk tim ini, tim SEAL, tim 6. Tim inilah yang menyelesaikan tugas dalam waktu tidak lebih dari 45 menit. Dan Osama bin Laden diketemukan tewas. Yang perlu menjadi pelajaran untuk kita semua di sini adalah jangan menganggap enteng setiap informasi yang kita dapat. Gitu. Ini pelajaran untuk Intel Indonesia, maksud? Intel Indonesia dan masyarakat semuanya. Karena persoalan kita nanti kalau nyambung ke NII, pertanyaan Pak Karni ini bukan persoalan intelijen aja, tapi persoalan teritorial juga dan Kamtipmas. Karena itu di sana kelihatannya persoalan persembunyian Osama bin Laden tidak mungkin didobrak oleh teritorial, tapi intelijen yang main. Kenapa? Karena pada waktu Osama bin Laden masih di Afghanistan, dia berlindung di Medan, berlindung di gua-gua, gua-gua. Ya. Ketika ada informasi yang masuk ke Al-Qaeda bahwa Amerika akan menggunakan gas dan penyembur api yang bisa masuk ke lorong-lorong gua, dia pun meninggalkan Afghanistan. Dan ada 3 syarat sebetulnya untuk bersembunyi kalau gerakan bawah tanah itu: syarat medan, syarat musuh, dan syarat rakyat. Ya, syarat musuh harus musuh itu jauh dan tidak punya akses. Syarat rakyat yaitu rakyat harus yang sangat fanatik, yang pro sama Osama bin Laden, dan diketemukanlah tempat itu di Abu Tabad. Itu tempat memang waktu Presiden Pervez Musharraf jadi presiden di sana, kebetulan sekali saya dengar langsung dia bicara bahwa itu posisi di sana adalah suatu target buat Pakistan. Dan Pakistan rasanya sesudah turunnya Presiden Musharraf mendapat bantuan $1 miliar tiap tahun dari Amerika Serikat untuk mencari Osama bin Laden. Jadi dengan tertangkapnya Osama bin Laden mati sekarang ini, yang paling sedih adalah Pakistan. Rezekinya duitnya tidak ada lagi. Yeah. Adapun tempatnya memang dekat markas militer. Saya kira dulu waktu kita menghadapi PGRS, Pak Karni dan mungkin kawan-kawan yang satu umur sama kita ke atas, dulu Wong Kicok dan Wong Hon juga sembunyinya kan di belakang dari tangsi militer. Ya, jadi makin dekat ke hidung emang makin nggak kelihatan gitu, makin dekat ke mata makin nggak kelihatan. Itulah ceritanya. Bagaimana dengan ada keraguan publik dunia ya bahwa foto yang disebarkan ternyata mentase dan itu foto palsu? Nah, ini memang karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Sering sekali terjadi pada kita di operasi tempur, intelijen juga, teritorial juga, Kamtipmas sama anak-anak di lapangan. Jadi pada tataran praktek itu ingin menyenangkan
tanpa lagi naik dan memerlukan keputusan dari kebijakan atas. Kadang-kadang itu lupa gitu. Orang udah ditembak seperti Leonardo da Costa Alves Rangel dulu, yang paling jagonya di Timur Timur. Begitu mati udah sorak-sorak kesenangan itu, lupa motret. Nah, ketika diminta mana fotonya, mana gambar orangnya, nah dia mulai itu cari-cari, kebingungan, takut sama atasan. Biasanya terus bikin-bikin rekayasa. Jadi ada kemungkinan ini karena ulah anak-anak di lapangan. Kemungkinan begitu menurut saya. Karena kalau penyergapannya, urutannya dan kenyataannya itu betul Osama bin Laden. Baik pemirsa, saya kira sangat berguna, tidak sia-sia kita malam ini mendatangkan tamu penting yang pernah bertahun-tahun di dunia intelijen, sehingga urutan-urutan kronologisnya pun pemirsa ada perbedaan atau konfrontasi pernyataan antara Panji Gumilang dengan orang-orang yang mengaku jadi korban dari NI. Dan tentu saja kita ingin dengar dari korban dulu apa sesungguhnya yang terjadi. Tapi sebelumnya saya masih tersisa satu pertanyaan untuk Jenderal Endro Priyono. Apa hubungan antara Osama bin Laden dengan teroris di Indonesia? Hubungannya hubungan ideologis saat ini. Pada awalnya hubungan itu masih ada hubungan sifatnya disciple, ya, seperti ini yang kita hadapi kan udah 3 generasi. Generasi pertama yang ikut berjihad di Afghanistan, generasi kedua yang dilatih oleh para jihadis Afghanistan, generasi ketiga ya Pepi Darsono ini, Pepi Fernando, Pepi Fernando ini generasi ketiga. Ya, generasi ketiga ini yang longgar, nggak ada hubungan lagi sama Al-Qaeda. Yang pertama masih ada hubungan yang kental. Masih yang pertama. Ketemu nggak mereka dengan Osama? Itu kan Hambali ya Pak. Hambali. Itu pun kalau ketemu tidak pernah itu ada buktinya, ya seperti waktu Hambali. Katanya Abu Bakar Basir juga ketemu. Itu kata dia. Kita nggak tahu ya, tapi kalau Abu Rusdan juga nggak ngaku ketemu. Ya mungkin saja, tapi kalau dari pelajaran clandestine, kalau orang yang pintar bergerak di bawah tanah, nggak mungkin bisa ketemu orang asing, itu nggak mungkin. Apalagi asing ya, sedangkan orang-orang yang terdekat pun itu harus lewat cut out, seperti cerita tadi. Dan mau ketemu juga untuk apa ketemu? Dan kalau ketemu juga bukan di rumahnya, bukan di dislokasinya, harus keluar, harus ke pernah. Saya dengar cerita, tapi ini bukan intelijen, ini informasi bahwa Osama bin Laden pernah bertemu seseorang dari Mesir, itu ketemunya di Somalia. Dia nggak mungkin dia terima di rumahnya Di gitu. Islamabad. Ya, tidak mungkin di rumahnya. Ya, artinya tidak mungkin di rumahnya yang kemarin dia. Nggak mungkin. Apalagi ketemu orang asing itu sembarangan begitu kan bunuh diri namanya. Apa ada aliran dana menurut Jenderal yang sampai ke Indonesia untuk membiayai teroris? Kalau untuk ledakan yang Dari Taliban besar Al-Qaeda. itu seperti yang dilakukan di Bali, bom Bali itu kan itu udah terbukti kan itu lewat Ambali. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Kalau bom-bom yang sekarang ini kan itu swadaya aja itu. Swadaya. Endro Priyono. Banyak yang harus Bapak jawab. Ya. Dari tadi termasuk dari Umar Abduh, kemudian juga dari beberapa pembicara tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengikuti forum ini, saya betul-betul hargai ya Pak Karni Ilyas dalam hal ini memberikan satu cakrawala pandang yang luas dan terbuka. Saya senang sekali untuk bisa menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang menyangkut intelijen, karena saya pernah jadi kepala intelijen. Intelijen ini adalah satu badan yang kepalanya bisa ganti-ganti. Subjek yang melaksanakan operasi atau kegiatan intelijen itu ganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi presiden, itu yang milih. Dan metodenya karena orangnya lain-lain juga lain-lain.
Jadi kalau ada metode yang dulu dipakai, kalau memang ada rekayasa, penggantinya belum tentu suka dengan metode rekayasa. Kalau ada yang senengannya main tangkep, culik, penggantinya belum tentu suka cara itu. Saya sendiri lebih suka melakukan penggalangan yang bekas-bekas. Dalam hal ini nanti kita lebih panjangnya, dalam tanda kutip NII, dan yang sejenis itu saya usahakan rangkul. Salah satunya adalah temannya Pak Umar Abduh, yaitu almarhum Yani Wahid, dan itu sampai sangat dekat sama saya. Begitupun bekas-bekas tapol-tapol yang notabene di sini adalah Islam. Itu banyak saya kawanin sampai ini hari, berkawan. Karena menurut saya kalau orang ditarik hatinya, bisa ditarik pikirannya. Itu namanya penggalangan dengan pendekatan lunak dan cerdas. Itu yang saya pakai selama saya menjadi kepala BIN. Laporan-laporan dari bawah yang mestinya dulu kalau ada aparat teritorial ditampung di teritorial, kemudian masuk ke intelijen dan ke pusat teritorial, dan kemudian ke kepolisian kalau itu pidana, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena tidak difungsikan lagi, mandul aparat teritorial itu. Malah dalam era reformasi ini ada desakan-desakan untuk membubarkan Kodim, membubarkan Koramil. Itu tidak jalan, sehingga hal-hal seperti cuci otak apa ini masuk mana ini masuk pidana, hukum, dicari hukumnya rada susah polisi mencari hukumnya ini, karena barang metafisik, tidak fisiknya. Tapi kalau ini ideologi, ini urusannya intelijen. Tapi kalau ini masuknya pada misalnya pertemuan-pertemuan untuk pengajian, tidak mungkin Intel nyusup-nyusup untuk memata-matain pengajian, pesantren sana, tidak. Ini teritorial punya kerjaan. Di sini ada kelemahan kita. Pada laporan-laporan yang masuk di intelijen, yang saya tertarik cuma satu, yang masuk ke saya. Kalau tadi Pak Rahudin bicara sama Ibu, saya nggak pernah baca, nggak pernah dengar. Yang saya pernah baca dan dengar adalah laporan saudara Umar Abduh. Terus terang untuk seorang intelijen, laporan seperti yang dia buat itu cukup lengkap. Ya, karena itu saya tertarik. Saya sebagai kepala bukan sendirian, saya kan punya wakil yang sekarang Ketua Umum PBNU. Saya juga punya deputi-deputi, punya staf, dan juga punya ahli-ahli. Saya juga punya hubungan sama departemen-departemen, pada MUI juga, ya, Pak Abidan, dan lain juga banyak kita punya. Subjek yang ganti-ganti, metode yang beda-beda, sasarannya juga lain. Tiap-tiap presiden sebagai pengguna yang melantik kepala intel itu beda-beda ngasih sasaran. Sasaran untuk intelijen saya selama saya jadi kabin adalah masalah ideologi. Karena itu yang perlu dilihat, kita sempitkan ini kasusnya. Pada kasus Al Zaitun adalah masalah ideologi politik, yaitu masalah apakah betul dia itu masih punya ideologi NII. Itu pertanyaan yang mesti dijawab, dan itu saya selidiki dengan membentuk tim. Dan tim itu kebetulan secara supaya komprehensif, usulnya Menteri Agama harus yang mimpin dari Departemen Agama. Oke lah, mimpin siapa aja gitu. Ya, kita mengikutkan anggota ke sana. Kemudian juga kalau saya tidak keliru, tolong saya diperbaiki kalau salah, juga dari MUI. Ya, diminta juga untuk menyelidiki Al Zaitun. Kemudian dari kepolisian Pak Dai Bakhtiar juga, kalau tadi ada Pak Sarehudin bilang udah lapor Pak Dai Bakhtiar, memang Pak Dai Bakhtiar juga lapor. Hasilnya secara ideologis tidak ada NII, jadi tidak bernafaskan NII. Ini justru wawasannya kebangsaan. Kenapa? Kok di situ ada gedung-gedung seperti Umar Abduh tadi, Pak Umar Abduh bilang ya, ada gedung pembelajaran Soeharto,
Soekarno Soeharto yang naruh itu kalau nggak salah Mbak Tutut, Bung Hatta, gedung Bung Hatta yang taruh itu anaknya Bung Hatta. Kemudian saya naruh batu pertama gedung Bung Karno karena saya mewakili Megawati. Yang presiden lain mulai Pak Harto datang sendiri, Pak Habibie datang sendiri, hanya Megawati mewakilkan ke saya. Jadi secara ideologi saya lihat tidak ada penyimpangan. Malahan kata Pak Menterinya tadi itu bahwa memang ada kamuflase. Jadi kalau ada yang datang dari pemerintah resmi, mereka pura-pura. Oh iya, Indonesia Raya, itu jelas. Tapi kita kan menyelidiki juga dari sisi ideologi. Ya, dari sisi ideologi politik di antara santri-santri tidak ada apa-apa ya. Mereka tetap ngerti Pancasila, ngerti, semua ngerti. Jadi buat saya, petugas saya selesai itu. Nah, si Panji Gumilang ini tuduhan kepada Al Zaitun itu adalah NII. Makanya saya bela mati-matian NII. Kalau tuduhannya dia itu sebagai penipuan itu urusannya ini polisi, bukan saya. Ya, jadi tolong jangan orang lihat intelijen selalu tukang rekayasa gitu. Ya, saya rasanya berteman banyak dan saya tertarik sama dia ini Umar Abduh. Karena itu saya minta mana laporannya Umar Abduh. Nah, itu ada di staf saya. Kesimpulannya dia, kalau saya baca semua saya bisa nggak kerja. Ya, karena banyak sekali laporan itu ya. Tapi kan lewat orang-orang. Yang saya lihat di laporan dia paling bagus. Saya mau baca. Tidak sampai ke tempat saya karena memang sudah dianalisa karena sekian banyak laporan dirangkum. Akhirnya kesimpulan tunggu dulu, masih panjang. Ya. Yani Wahid bawa ke saya, almarhum Yani Wahid, ini laporan Umar Abduh, saya baca. Itulah makanya saya bilang laporan paling lengkap. Ini laporan namanya intelijen, bukan laporan kacangan gitu. Ini cukup. Jadi sedangkan laporan-laporan lain kan dibikin oleh staf untuk jadi intelijen dong, baru masuk. Saya mau sampaikan ke presiden, masa laporan surat kaleng saya laporin kan tidak gitu. Ya, ini laporan-laporan itu sudah diolah menjadi intelijen. Kalau bikinan Umar Abduh bisa langsung saya bikin laporan. Nah, waktu itu presiden di dalam sidang kabinet kita ngomong, coba Al Zaitun itu bagaimana? Mulai dari Bahtiar, saya, Panglima TNI, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri juga laporan. Nggak ada tanda-tanda indikasi ada penyimpangan ideologis, gitu. Tidak ada. Jadi bagaimana Megawati? Ini saya diundang nih. Jadi gimana? Ya udah diwakilkan aja. Saya wakilkan kepala intelijen saya yang ditunjuk. Nah itu ceritanya. Makanya saya menggebu-gebu bilang iblislah yang menuduh itu NII. Ternyata dengan NII gadungan. Sekarang kita lebih jelas kan itu. Kalau itu memang gadungan ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya waktu itu tidak ada penyimpangan ideologis di situ. Pak Endro berapa kali ke situ? Dua kali. Satu kali waktu letakan batu pertama itu, kedua kali dia ngawinin anak. Nah, saya diundang untuk hadir di perkawinan. Jadi saya kira banyak sekali tokoh-tokoh yang datang juga. Ya. Masalahnya tokoh-tokoh itu belum tentu pendukung. Yang jelas tidak mendukung ideologi kalau dia NII. Tapi mendukung penipuan juga tidak. Karena belum, namanya teman, kita mana tahu isi kepalanya. Hanya karena kenal. Ya, oleh karena itu saya terima kasih sekali lagi ada forum seperti ini. Dan saya minta maaf nyebut almarhum tadi Yani Wahid ya. Dan orang-orang bagaimanapun Pak yang pikirannya beda sama kita, kalau hatinya itu bisa kita ketuk, terbawa. Dan Yani Wahid itu pendiri Partai Demokrat gitu loh. Akhirnya dekat juga sama SBY. Saya anggap manusia itu sama saja ya. Kalau toh salah atau benar yang menentukan nanti Tuhan. Karena itu kita pendekatan kita jangan semau-maunya, sewenang-wenang gitu. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.